Kita semua setuju ya kalau tahun 2020 itu sangat-sangat merepotkan. Pada saat itu kita berpikiran, pasti tahun 2021 bakalan jadi tahun yang lebih baik. Pas tahun 2021 tiba, alhamdulillah semuanya emang menjadi lebih mudah. Pada saat itu kita berpikiran, kayaknya tahun 2022 ini bakalan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Tapi namanya juga hidup ya, pastinya ada plot twist, dan plot twistnya ini terjadi di tahun 2022. Di tahun 2022 menurut gua banyak banget kejadian mengerikan yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu sebelum kita tutup tahun 2022, gua mau share dulu nih beberapa cerita mengerikan yang terutama creepy yang terjadi di tahun 2022 di Indonesia. Beberapa dari cerita ini bahkan masih dalam proses tahap investigasi ya. So, gua harap lo memaklumi keterbatasan informasi yang gue ceritakan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nih nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Ketiga, senyuman di dalam lift. Pada bulan Oktober tahun 2022 kemarin, netizen Indonesia sempat dihebohkan dengan video CCTV dari seorang pria yang tersenyum ketika masuk ke dalam lift. Di sini terlihat kalau sang pria itu lagi mendorong troli yang penuh dengan barang bawaan sambil juga tersenyum dan ngobrol kepada penumpang lift lainnya. Sekilas tidak ada hal yang aneh nih, cuman cuplikan CCTV dari seorang pria yang ramah terhadap penumpang lift lainnya. Tapi ternyata video ini menyimpan cerita mengerikan di baliknya. Tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di Kota Bekasi, Indonesia, persisnya di bawah tol layang Becakayu, ada seorang pemilik warung menemukan plastik hitam besar tergeletak di bawah tol layang. Begitu plastik hitam ini dibuka, ternyata isinya adalah jenazah dari seorang wanita. Si pemilik warung itu langsung melaporkan polisi, dan singkat cerita, polisi langsung datang dan melakukan olah TKP. Setelah itu, jenazah wanita ini langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi, dan hasilnya adalah diketahui kalau jenazah ini berinisial AYR. Ketika menginvestigasi jenazah AYR, polisi menemukan bahwa kabar terakhirnya AYR ini sedang pergi dengan seorang pria bernama R. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2022, AYR dan R diketahui pergi ke sebuah apartemen di Bekasi. Ketika pihak kepolisian melakukan cross-check melalui rekaman CCTV, di sini bisa terlihat tuh kalau AYR dan R masuk ke lift apartemen bersamaan. Pada saat di dalam lift, AYR itu terlihat sedang ngobrol-ngobrol gitu dengan R. Di sini bisa kelihatan kalau R itu terlihat gelisah karena tangannya nggak mau diam, sedangkan AYR ini stay cool aja. Nggak lama pintu liftnya pun terbuka di lantai 18. AYR dan R kemudian keluar dari lift dan berjalan menuju kamar apartemen. Pada tahap ini ya nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi di antara AYR dan R di kamar apartemen. Walaupun begitu, dari informasi yang gue dapat, AYR dan R ini katanya itu lagi ngomongin masalah podcast. Pas lagi ngobrol-ngobrol, AYR mendapat telepon nih dari temannya. Kebetulan orang yang menelepon AYR pada detik itu adalah orang yang dibenci oleh R. R langsung marah kepada AYR dan terjadilah cekcok di antara R dan AYR. Hasil dari kecekcokan ini adalah R yang sekarang menjadi murka itu langsung mencekik AYR sampai meninggal. Lalu sekitaran jam setengah 8 malam, R keluar dari kamar dan berjalan menuju lift. Seperti yang lo lihat dalam cuplikan CCTV ini ya, R pada saat itu sedang mendorong troli yang penuh dengan barang sambil juga tersenyum, tegur sapa kepada penumpang lift lainnya. Kalau lo perhatikan baik-baik, isi troli yang didorong oleh R ini ada guling, tas berwarna biru, dan tas plastik besar berwarna hitam. Tas plastik besar berwarna hitam ini besar dugaan isinya adalah jenazahnya AYR. Begitu liftnya mencapai lantai dasar, R langsung mendorong troli barangnya dan menuju mobil, lalu langsung pergi menuju ke Kalimalang. Di sana R membuang plastik hitam besar yang isinya jenazah AYR ini di bawah tol layang Becakayu. Lalu pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, polisi berhasil menangkap tersangka R ketika dia sedang ingin menjual laptop milik korban di sebuah rumah gadai yang ada di Pondok Gede, Bekasi. Tersangka R langsung ditahan di Polda Metro Jaya dan bisa terlihat kalau R ini kelihatannya tenang banget. Ketika dilakukan interogasi, R sempat bilang kalau AYR ini
meninggal karena asma. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut lagi, R akhirnya mengakui kalau dialah yang membunuh AYR. Pada saat itu, R bercerita bahwa motifnya dia ngebunuh AYR karena R ini sakit hati. R juga mengaku selain AYR, ada lagi nih 2 temannya AYR yang sudah direncanakan akan dibunuh. R bilang kalau AYR ini sebenarnya bukan target utama, tapi karena teman-temannya AYR ini lagi nggak bisa dihubungin, makanya AYR lah yang menjadi korban. Di sela-sela interogasi, R sempat mengaku kalau dia itu sebenarnya senang telah membunuh AYR. Sampai video ini gua tayangkan, proses investigasi dan pengadilan ini masih berlanjut. Kedua, keluarga Kalideres. Satu lagi nih kasus misterius yang sempat viral di Indonesia, yaitu kasus tentang sebuah keluarga di Kalideres. Pada tanggal 10 November tahun 2022, seorang Pak RT di sebuah perumahan yang ada di daerah Kalideres, Jakarta Barat itu mendapatkan banyak laporan dari warga. Laporannya ini isinya adalah banyak warga yang mengeluhkan adanya bau yang tidak sedap yang diduga kuat sumbernya dari sebuah rumah. Sebagai Pak RT yang baik, beliau melihat tuh ke rumah yang diduga menjadi sumber bau tidak sedap. Ketika sampai di depan rumah, Pak RT mencoba tuh untuk memanggil si penghuni rumah sambil sesekali juga mendorong pagar rumah. Ternyata pagar rumahnya ini terkunci dan tidak ada juga respon dari orang yang ada di dalam rumah. Karena baunya ini menyengat dan baunya ini sepertinya mengandung firasat yang tidak enak, Pak RT akhirnya menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Singkat cerita, kepolisian pun datang dan bertemu dengan Pak RT di depan rumah ini. Polisian dan Pak RT pun membuka paksa tuh rumah ini. Ketika mereka masuk ke dalam rumah ini, mereka semua kaget karena yang mereka temukan adalah 4 jenazah manusia. 4 jenazah tersebut terdiri dari jenazah seorang bapak yang berinisial RG, seorang ibu yang berinisial RM, seorang anak perempuan berinisial DG, dan seorang paman yang berinisial BG. Pada saat ditemukan, keempat jenazah ini ditemukan di ruangan rumah yang berbeda-beda. Selain itu juga, keempat jenazah ini ditemukan dalam kondisi sudah mengering. Polisi pun langsung mengamankan rumah ini dan mengangkut keempat jenazah ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Metro Jaya, Jakarta Barat, Kombes Pol Bapak Pasmaros mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ditemukan adanya makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dokter bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama karena ditemukan dari otot-otot yang sudah mengecil. Kalau gua boleh tambahkan ya, ketika jenazah ini ditemukan itu mereka dalam kondisi yang mengering. Nah, berdasarkan situs aftermath.com, proses pembusukan terhadap jenazah manusia itu pada dasarnya ada 5 tahap. Tahap pertama adalah autolisis, di mana tubuh si jenazah itu mulai mencerna tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi ketika 24 jam sampai 72 jam setelah kematian. Tahap kedua adalah bloating atau menggembul, di mana zat gas dalam tubuh itu mulai memaksa keluar dari tubuh dan jenazah akhirnya terlihat seperti menggembul. Biasanya ini terjadi 3 sampai 5 hari setelah kematian. Tahap ketiga adalah active decay, di mana tubuh si jenazah ini mulai membusuk, organ tubuhnya itu mulai mencair, otot, daging dan kulitnya itu juga mulai lepas. Biasanya terjadi ketika seminggu sampai beberapa bulan setelah kematian. Lalu tahap keempat adalah skeletonization atau mengering, di mana tidak ada lagi tuh organ basah yang nempel di jenazah dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah tulang dan organ kering. Biasanya terjadi ketika proses active decay yang sebelumnya ini selesai, dan ini tidak ada yang tahu pasti kapan jenazah ini bisa mengering karena itu bakalan tergantung dari bagaimana proses kematian, bakteri dan juga organisme, terus juga kondisi jenazah, terus juga perawatan jenazah. Wah, pokoknya banyaklah faktor-faktornya. Cuman kalau ingin menerka-nerka biasanya membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Jadi kalau disimpulkan, dugaan awalnya adalah mereka meninggal akibat kelaparan. Bisa dibilang mereka sengaja tidak makan atau minum dalam jangka waktu yang lama dan setelah itu meninggal dunia dan jenazahnya itu tergeletak begitu saja sampai membusuk lalu mengering. Gue bilang dugaan awal karena ini pada dasarnya kasusnya ini pun masih dalam tahap investigasi yang lebih mendalam sampai sekarang. Nah, ketika proses investigasi ada beberapa temuan yang menurut gue cukup aneh. Temuan yang pertama adalah tidak ditemukan barang yang hilang dari rumah keluarga Kalideres. Ada nih satu aset keluarga yang hilang, yaitu mobil dari keluarga. Cuman setelah digali lebih dalam lagi, ternyata mobilnya ini sempat dijual oleh si paman, si BG, di sebuah showroom. Yang artinya sebelum BG meninggal dan mengering di rumah Kalideres, dia
sempat tuh menjual mobilnya ini. Diketahui juga dari para tetangga ketika BG masih hidup, beliau sempat menjual aset-aset keluarga ini termasuk juga perabotan rumah ke berbagai macam orang. Barang-barangnya ini kebanyakan diletakkan di depan pagar rumah dan siap dibeli oleh para calon pembeli. Temuan yang kedua adalah hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di rumah ini selain dari 4 jenazah tersebut. Tidak ada bercak darah, cairan tubuh manusia atau bekas paksaan untuk masuk ke dalam rumah. Tidak ditemukan juga luka atau tanda-tanda kekerasan pada keempat jenazah. Yang bisa dibilang selama tahun 2022 keluarga di Kalideres ini itu aman-aman aja. Temuan yang ketiga adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk sementara menduga bahwa keluarga Kalideres ini itu menganut kepercayaan atau aliran tertentu. Mereka menemukan banyak buku dari berbagai macam aliran agama yang ada di dunia. Yang kalau gua telaah lebih dalam lagi ya, keluarga Kalideres ini menganut kepercayaan apokaliptik. Selain itu juga, keluarga Kalideres ini sudah tidak memiliki aliran listrik sejak bulan Oktober tahun 2022 dan tidak ditemukan adanya makanan di dalam kulkas yang ada di dalam rumah. Kemudian KTP atau kartu identitas korban itu ditemukan dalam kondisi yang tersusun rapih. Lalu temuan yang keempat yang menurut gua paling aneh adalah adanya cerita dari saksi yang sempat berinteraksi dengan BG. Jadi pada tanggal 13 Mei tahun 2022 diketahui dari tim penyidik bahwa ada 3 orang saksi yang mengatakan kalau 3 orang ini sempat bertemu dengan BG ketika BG sedang ingin menggadaikan sertifikat rumah ke koperasi simpan pinjam. Pada saat itu 3 orang yang terdiri dari 1 mediator dan 2 orang pegawai ini berkunjung tuh ke rumah Kalideres. Pas sampai di rumah Kalideres, mereka notice ada bau yang tidak sedap nih keluar dari dalam rumah ketika BG ngebuka pintu rumah. Ketiga orang ini itu nanya, "Pak, maaf, itu bau apa ya?" BG pada saat itu menjawab, "Oh, itu bau got." Nah, ketiga orang ini lalu bilang ke BG kalau dia ingin bertemu, ingin ngobrol dengan Ibu RM karena sertifikat rumahnya ini atas nama RM. BG bilang, "Wah, nggak bisa, Ibu RM lagi sakit, nggak bisa ditemui." 3 orang ini kekeh untuk minta masuk dan bertemu dengan RM karena sertifikat rumah itu nggak bisa digadaikan kalau mereka tidak ketemuan dulu dengan Ibu RM. Singkat cerita, pada akhirnya ketiga orang ini tuh mau masuk ke rumah dan bau menyengat itu semakin menjadi-jadi. Pada saat masuk ke kamar, kamarnya ini tuh gelap banget. Sampai-sampai mereka tuh menggunakan senter HP supaya agak terang. Pas senter HP-nya ini udah nyala ya, mereka tercengang karena di hadapannya mereka itu terlihat Ibu RM sedang terbaring dan sudah menjadi mayat. Yang lebih creepy lagi adalah anaknya Ibu RM yang bernama DG ini tiba-tiba muncul dan terlihat kekeh kalau ibunya itu masih hidup. DG juga masih aktif memberikan makan, susu dan menyisir rambutnya Ibu RM yang padahal Ibu RM ini jelas-jelas kelihatan sudah meninggal. Karena merasa ada yang salah dengan keluarga ini ya, ketiga orang ini pada akhirnya pamit. Pas mereka keluar dari rumah, BG ini meminta kepada 3 orang tadi untuk tidak melaporkan apapun yang mereka lihat hari ini. Dan karena entah alasan apa, ketiga orang ini nurut dengan perkataan BG. Kasus tentang sebuah keluarga di Kalideres sampai saat ini masih dalam investigasi. Menurut lo gimana? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Kalideres? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Pertama, meninggal di septic tank. Kisah nyata mengerikan dari Indonesia kali ini datang dari Lampung, Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, ada sebuah temuan di Provinsi Lampung yang menggegerkan warga dan juga netizen. Temuan mengerikan ini adalah ditemukan satu keluarga tewas meninggal di dalam septic tank yang sudah tertutup oleh semen yang lokasinya dekat dengan kebun singkong. Satu keluarganya ini adalah seorang bapak berinisial Z, seorang ibu berinisial SR, seorang pria berinisial W, dan anak kecil berinisial Z. Kondisi mereka pada saat ditemukan itu sudah membusuk, bahkan sudah menjadi tulang belulang. Diduga mereka berempat itu dikubur di dalam sumur septic tank ini sejak tahun lalu. Polisian Lampung langsung mengamankan TKP dan mengevakuasi para jenazah. Setelah pemeriksaan otopsi, hasilnya adalah ternyata ditemukan fakta bahwa satu keluarga ini tewas dibunuh akibat benda tumpul. Polisi langsung menginvestigasi kasus ini dan singkat cerita ditangkaplah pelaku dari kasus pembunuhan satu keluarga ini. Pelakunya adalah anak dan cucu dari korban Bapak Z. Mereka berdua berinisial E dan D. Ketika proses interogasi, mereka berdua mengaku telah membunuh satu keluarganya sendiri. Mereka berdua lalu menceritakan kronologis peristiwanya dan kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi pada bulan Oktober tahun 2021, tepatnya pada jam 1 hari, korban W dan pelaku E itu sedang cekcok mulut urusan hutang piutang dan juga bagi warisan. Mereka cekcok di rumah yang nantinya itu menjadi TKP. Pada saat itu seluruh anggota keluarga lainnya itu sedang tidur, kecuali mereka berdua dan satu orang pria yang
yang berinisial J yang diketahui adalah adik tiri dari E. Ketika adu mulut ini, emosi melanda pelaku E. Dia langsung berjalan ke dapur, mengambil kapak dan memukul korban W dengan gagang kapak sebanyak 2 kali. Gegara hal ini, Bapak Z dan Ibu S terbangun. Bapak Z yang melihat peristiwa ini berusaha melerai pelaku E. Sayangnya Bapak Z juga ikutan kena pukul oleh pelaku E sampai akhirnya meninggal di tempat. Setelah itu, Ibu S yang melihat semuanya itu berusaha lari ke dapur. Cuman naasnya, pelaku E mengejar Ibu S dan lagi-lagi memukul Ibu S menggunakan gagang kapak. Begitu udah selesai membunuh Ibu S, pelaku E itu mematikan lampu di seluruh rumah dan masuk ke kamar anak Z. Anak Z yang kondisinya sedang menangis itu langsung dibekap dan dicekik oleh pelaku E sampai anak Z meninggal dunia. Setelah menghabisi seluruh anggota keluarganya, pelaku E lalu membuang 4 keluarganya ini ke sebuah sumur yang juga digunakan sebagai septic tank di belakang rumah. Lalu oleh pelaku, sumur septic tank ini langsung ditutup dan dicor menggunakan semen. Gak cuma di situ aja, pada bulan Februari tahun 2021, pelaku E dan anaknya yang berinisial D juga melakukan lagi nih aksi pembunuhan. Kali ini korban kelimanya adalah adik tiri dari pelaku E, seorang pria yang berinisial J. Pada saat diinterogasi, mereka bercerita kalau mereka berdua memukul leher korban J dengan besi pada saat korban J sedang tidur di rumah. Dirasa korban J sudah tidak bernyawa, mereka berdua lalu mengikat leher korban J dengan tali lalu mereka seret ke dapur. Kemudian korban J ini mereka angkut dengan mobil pick up dan mereka buang ke area kebun tebu dan singkong. Setelah itu mereka berdua mengubur korban J. Ketika polisi menyelidiki lokasinya, ternyata benar dong korban kelima yaitu korban J ditemukan membusuk dan sudah menjadi tulang belulang. Total ada 4 korban nih yang dihabisi oleh pelaku E dan 1 korban yang dihabisi oleh pelaku E dan D. Dalam proses penyelidikan, pelaku E dan pelaku D itu mengaku kalau mereka menghabisi seluruh anggota keluarganya terkait dengan masalah warisan, hutang piutang, dan sakit hati. Para pelaku akhirnya ditangkap dan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Namun mereka bisa aja tuh dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Buat lo yang sekiranya masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena, ini gue ngebahas kasus yang beneran seru banget. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.